Halo? Mana? Ini. Aku tidak menyangka. Bagus. Sampai jumpa lagi. Aku tidak menyangkanya. Kamu benar-benar menemukanku. Jika kamu benar-benar ingin menemukan seseorang, tidak sulit. Kamu yang bilang. Kita tidak terkin untuk berdini. Kupikir takdir kita. Lebih dari sekadar. Penerbangan begitu singkat. Meskipun tingkah lakumu menyentuhku. Tapi aku masih ingin mengeluh ke maskapai itu. Membocorkan informasi pelanggan seenaknya. Ya menurutmu ini ide yang bagus? Lakukan saja. Tolong keluhkan juga padaku. Aku bersedia menerima hukumanmu. Baiklah, untuk merayakan pertemuan kita. Haruskah kita minum? Aku tidak keberatan. Pelayan. Terima kasih. Ini aku. Anggur merah favoritku. Aku mengundangmu. Mari kita cicipi bersama. Ayo. Bagaimana rasanya? Sangat manis. Ayo. Kamu tahu bagaimana aku menemukanmu? Biar ku ceritakan. Sebenarnya, itu sederhana. Aku kenal seseorang di bandara. Bagaimana mereka bisa membocorkan informasi orang lain? Terima kasih, aku sangat senang hari ini. Rasanya seperti bertemu teman lama. Tapi aku tidak hanya ingin berteman denganmu. Mari kita bicarakan masa depan nanti. Aku tidak ingin merusak suasana di antara kita. Baiklah, aku dengerin kamu. Nanti aku pulang dulu. Oke, Dah? tunggu bentar. Aku ada hadiah buat kamu. Pulang dan tonton lagi. Makasih. Itu. Dah? Oke. Parfum ini akhirnya launching. Semoga mimpi kamu malam ini bisa enak. Ada 100.000 yuan di kartu. Beli yang cocok. Parfum ini sama baju. Aku tunggu kamu di Bandara Lusa. Mari kita jelajahi Tahiti bersama. 7 hari cahaya matahari. Ci, cepat. Kamu ngapain? Ini dia. Kamu kunci. Kamu ngapain? Gak ada. Kenapa kamu kelihatan jelek? Gak ada, kamu lanjut aja. Ini luar biasa. Kamu ngapain? Apa ini? Oke. Ada apa? Ada yang gak enak. Cerita aja.
hilang. Cerita aja. Aku mau pulang. Ke Guangzhou. Lusa. Kenapa? Kamu mau pulang? Ke Guangzhou. Dari klub malam. Apa yang mau dilihat? Umur berapa masih main-main? Aku cuma mau jalan-jalan. Ayo aku temenin. Aku ngapain? Meski gak ada libur panjang, gak ada kesempatan ke luar negeri, tapi aku bisa menemani kamu di akhir pekan. Wisata sehari Huairou. Huairou. Huairou bagus. Ikan trut merah kastanye. Jagung bakar. Sangat menyenangkan. Ada miun dan cangping. Pilih saja. Berbagai rute. Sebenarnya aku hanya ingin sendirian. Kamu terlihat sedih. Kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi. Apa kamu tidak membuatku cemas? Bagaimana aku bisa tidur? Apa? Kamu? Menyebalkan? Apa yang terlihat? Wanita yang cerewet itu menyebalkan. Tidak. Peduli apa yang terjadi? Aku. Ada. Di sini. Apa? Itu. Porselen. Jangan. Bunuh diri di rumah kita. Mimpi. Terima kasih. Selamat bersenang-senang, sampai jumpa. Siapa itu? Bibi. Lukisan tenggelam. Ada apa? Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Apa kamu ketinggalan pesawat? Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Belum selesai. Berikan aku koper itu. Lucu sekali. Aku akan melakukannya. Kenapa kamu pergi dan kembali? Apa yang terjadi? Aku di pesawat. Bertemu seorang pria. Aku tidak memberinya nomor telepon. Aku Tidak. tahu bagaimana dia Menemukan. Aku ingin menemukan seorang pria. Dia mencintaiku. Aku juga mencintainya. Kami tidak bertengkar karena kehidupan. Bukan karena tekanan hidup. Membuat kekacauan. Merusak hubungan kami. Apa kamu tidak cukup mengerti? Aku pikir ini cinta. Tapi di matanya, ini hanya 7 hari keinginan. Ini bukan yang aku inginkan. Maka kamu pulang saja. Untungnya dia hanya memberiku 100.000. Kalau dia memberiku 1 juta. 10 juta. Aku tidak tahu. Dia juga memberimu 100.000 yuan. Apakah itu berarti kamu pelacur? Dia bisa memberimu 100.000. Dia bisa memberi orang lain 100.000. Dia juga bisa memberi banyak orang 100.000. Apakah orang seperti ini bisa dipercaya? Bagaimana jika dia memberimu 10 juta? Apa yang kamu lakukan? Kamu harus memikirkan ini. Aku pikir kebahagiaan yang paling penting. Lihat apa yang aku butuhkan sekarang. Apa yang membuat aku paling bahagia? Aku pikir uang bisa membuatku bahagia. Pikir kali ini, perasaan lebih penting. Dia ingin memberiku lebih banyak uang. Tidak ada gunanya.
Uang mungkin tidak membawa kebahagiaan, ya atau tidak, tergantung apa yang kamu inginkan. Oke, mari kita cerna dalam-dalam. Lepaskan tasnya. Menyebalkan. Kenapa kamu memukul saya? Ini semua salahmu. Kenapa kamu menyalahkan saya? Ini benar-benar bagus. Jatuh. Orang ini. Oke, pikirkan. Itu. Pelan-pelan. Duduklah. Saya membawa kontrak kali ini. Jangan mulai bicara tentang kontrak. Tujuannya terlalu kuat sore yang begitu indah. Enak minum teh dan ngobrol. Mau minum apa? Saya tidak peduli kamu mau minum apa. Saya baru saja memesan 1 teko longjing. Kita berdua minum 1 teko teh. Kamu tidak keberatan. Saya tidak suka perempuan yang terlalu pendiam. Anggap dirimu serius. Tidak ada gunanya berbicara satu sama lain. Lihat itu. Sepertinya kamu belum lama lulus dari universitas. Saya baru mulai bekerja. Sekarang tidak mudah mencari pekerjaan. Orang harus tahu cara menghargai. Saya orang yang paling bersedia membantu dan mendukung pendatang baru. Terutama seseorang yang menyenangkan seperti kamu. Pendatang baru yang tahu cara menghargai. Terima kasih. Mr. Xiao. Kenapa kamu tidak melihat kontraknya dulu? Saya hanya ingin melihatmu sekarang. Saya tidak ingin melihat yang lain. Saya punya kamar panjang di hotel ini. Yang tenang. Mari kita ngobrol dengan baik. Permisi, saya ada telepon. Halo Mr. Chen. Kamu di mana? Saya di lobi bar di Quintiles. Kamu lari untuk apa? Mr. Su menyuruh saya bicara dengan Mr. Xiao. Mari kita bicara tentang perpanjangan kontrak. Xiao Mingyi si tua mesum ini. Kamu tahu. Siapa di lingkaran ini yang tidak tahu? Sudah jelas Su Yan ingin menghukummu. Dia juga membiarkan saya menyelesaikan makan saya. Pergi ke ruang pribadinya yang panjang. Jadi kamu coba tahan dia dulu. Saya akan bantu kamu mencari solusinya. Jaga. Ponselmu tetap terhubung ya. Tahu. Maaf. Baik. Tidakkah kamu ingin menandatangani kontrak? Ayo makan, saya sudah memesan. Teh yang begitu enak. Seduhan kedua adalah yang terbaik. Minum lagi. Dengarkan kamu. Saya akan melakukannya sendiri. Maaf. Pelayan, apakah ada obat luka bakar? Tidak, saya punya pasta gigi di kamar saya. Cukup bersihkan. Kamu bilang kenapa tidak hati-hati? Kakak ipar, jika Tuan Xiao tiba-tiba melihatmu, saya yakin saya tidak akan bisa bereaksi. Tapi kami ingin menciptakan efek ini. Perusahaanmu cukup perhatian. Kamu dan Tuan Xiao selalu, semua mereka sangat mendukung perusahaan kami. Kami mengambil waktu untuk membuatmu senang. Itu seharusnya begitu. Jadi kami telah menyiapkan kamar pasangan untuk kamu. Sibuk dengan pekerjaan dan saya terlalu malas untuk mengurusnya. Kali ini saya harus berterima kasih padamu. Ciptakan romansa untuk kami pasangan tua. Kakak ipar serius. Kamu juga harus meluangkan waktu. Menutup jarak antara dua orang. Kalian semua sibuk dengan urusan masing-masing. Bukankah itu keterasingan? Kamu benar. Saya tidak bisa terus menunggu orang lain. Ciptakan romansa untuk kami. Itu hanya di depan. Saya yakin kejutan ini jelas akan Anda terima. Kenangan indah di sini. Ya, halo pelayan. Halo. Apakah ada tamu baru saja? Tamu mana yang Anda bicarakan? Hanya sebuah kepala botak. Dia baru saja masuk ke dalam elevator wanita. Maka mari kita lurus. Jalan. Jangan ribet, sudah hampir waktunya. Masa sih di sini, Kak? Xiao Mingyi, ada apa lagi? Mr. Xiao dan saya minum teh di lantai. Saya tidak sengaja membakar tangan Mr. Xiao. Mengapa Anda begitu kikuk? Gimana sih? Siapa yang Anda cari? Lagi dong Kak Lepakin Soul Contract. Saya punya biaya medis ini. Perusahaan Anda juga harus bertanggung jawab. Apakah dia menyentuh Anda?
Saya tidak teliti. Anda harus membakar dia memiliki kebiasaan buruk ini. Maaf dah gila. Days Ino. Tiba-tiba tanya saya kenapa nyampe lagi. Asli? Kejutan ada di sini. Silakan. Kembali. Lakukan. Tidak. Disalahkan. Dia? Kamu ingin saya untuk membiarkan ayah saya berbicara kepada Anda? Jangan lupa, bagaimana Anda bisa mendapatkan posisi ini? Enggak bisa saya jelaskan. Enggak, itu tasnya baik-baik saja? Anda ingin saya menambahkan pot air mendidih lainnya? Bagaimana dengan pena? Ini memiliki. Berikan. Mrs. Shaw, kami akan keluar setelah kontrak ditandatangani. Tidak akan menghalangi. MU. Romansa dengan Tuan Xiao. Hubungi aku. Kalau ada apa-apa, Semua berkat kamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. hati-hati lain kali. Kinna, Bibi. jangan hanya duduk di sana. Duduk di sana. Kamu minum susu. Minum. Minumlah Bibi. Sangat enak. Keren sekali. Kamu terlalu memuji Bibi. Ayah dan ibu masih di sana. Ya tapi mereka akan segera kembali. Sudah waktunya untuk kembali. Beijing sedang mekar penuh. Ya, Kamu bilang mereka sangat membuat iri. Bukan ini burung migran. Musim dingin. Di sana musim panas di Beijing. Jadi, membuat iri. Bibi. Ini tidak boleh. Aku hanya bisa iri padamu. Anak perempuanku. Urusan membuatku sangat khawatir. Banyak. Sebentar, minta dia untuk meminta maaf padamu secara langsung. tidak apa-apa Bibi. Kamu masih menganggapku sebagai orang luar. Tentu saja bukan orang luar. Apakah Kamu. lapar? Tidak. Itu. Tidak apa-apa. Apa? Waktu. Adalah itu. Mungkin. Sedang di jalan. Teman. Dipanggil Shen Hua. Dari tempat lain. Tinggal di sini baru-baru ini. Halo. Bagaimana dengan ini? Mari makan dulu dan tunggu. Oke. Oke, ayo. Tempat duduk atas. Ayo. Aku akan ambil sesuatu. Tante biar saya bantu. Tidak, tidak, tidak. Kamu teman Xiaoke. Ya, Dari mana asalmu? Guangzhou. Kamu bilang ingatan ini. Semuanya sudah dikeluarkan. Pergi mencarinya lagi. Ini sudah lama. Duduklah Dikin. Cepat duduk. Gambar-gambar jangan. Duduk kecil. Duduk di sebelah tante. Bagus. Ayo. Mengerti. Apa yang kamu lakukan, Kinna? Lihat gadis cantik mataku lurus. Tante silakan mencoba. Tidak, saya akan melakukannya sendiri. Camuberry soya clip soya berry Kamu sudah mengambil alih acara. Kamu makan saja. Terima kasih. Ini enak. Bagaimana pekerjaanmu? Saya lihat dua yang tidak bisa diandalkan. Xiaoke bilang zodiak saya bulan ini terpengaruh oleh Merkurius. Semuanya menjadi salah. Omong kosong. Mencari pekerjaan dengan kursi itu tidak masalah sama sekali. Apa benar? Ini tahayul. Maksudku, aku belum bekerja cukup keras. Bibi, aku belum bekerja keras. Lihat aku jadi hitam terbakar matahari. Ini adalah tak ada apa-apanya. Aku bahkan tidak bisa menahan penderitaan kecil ini. Ya, belajarlah dari Kin. Kin bukan orang biasa. Apa? Perusahaan. Besar. Apaan? Itu.
Aku baru saja memberikannya kepada keponakan temanku. Dia berhasil masuk ke salah satu dari Fortune 500. Lukisan itu terselamatkan. Aku bilang padamu, jika kamu membantu Huaer mendapatkan pekerjaan, Bibi pasti akan sangat berterima kasih padamu. Tak masalah, aku yang urus. Ya Tuhan. Sup, lupa. Tuan Qin, apa kamu benar-benar bisa membantuku mendapatkan pekerjaan? Kalau begitu aku harus sangat berterima kasih padamu. Menurutku seorang wanita. Wanita secantik kamu. Apakah perlu bekerja begitu keras? Begitu keras. Aku benar-benar tidak tahu apa. Pekerjaan yang bisa menghasilkan uang tanpa terlalu sulit. Tentu saja. Kalau kamu mau, kamu bisa. Jalani hidup lain? Bukankah banyak gadis seperti ini sekarang? Berapa banyak kamu hasilkan setiap hari bekerja? Bahkan jika kamu bisa menghasilkan 10.000 yuan per bulan. Pernahkah kamu memikirkan, kapan kamu bisa menabung cukup? Butuh berapa banyak uang untuk membeli rumah di Beijing? Kapan kamu bisa sampai ke Beijing? Benar-benar menetap dan berdiri teguh. Lalu apa yang harus dilakukan? Titik ini. Kami orang Beijing punya banyak keuntungan. Ambil contoh saya. Saya punya 2 rumah. Saya punya yang besar yang akan saya sewakan. Ada juga yang kecil. Tidak terlalu kecil. Sekitar 100 meter persegi. Kamu masih tinggal di rumah tantemu. Untuk sementara. Ini bukan solusi jangka panjang. Beri saya kamarmu. Kamu benar-benar dermawan. Saya orang yang adil. Apa yang paling saya benci adalah ketika orang lain kesulitan. Ini membuat saya melihat. Saya harus membantu. Maaf, saya tidak pernah menerima bantuan dari orang asing. Bagaimana bisa kamu bilang orang asing? Bukankah kita sudah saling kenal sekarang? Kita bisa tetap berhubungan nanti. Supanya datang. Tante. Hati-hati jangan sampai tanganmu terbakar. Tidak apa-apa. Tidak ada mangkuk sup. Kalian berdua lanjutkan. Tolong tinggalkan nomor teleponmu. Saya akan menghubungi. Nanti. Saya akan menyajikan. Silakan lakukan. Ayo. Berikan ini ke tante dulu. Tante kamu minum dulu. Lihat otak saya. Selalu memikirkan gadis cantik dulu. Ayo. Saya. Akan. Memberema. Ayo. Qin duduk. Lah. Aku. Akan. Melakukan. Itu. Sendiri. Tante. Baiklah. Baiklah. Tidak ada tempat di Beijing tanpa kemacetan. Mama tolong cepat. Jika kamu kembali nanti akan terlambat. Jika terlambat ya terlambat. Itu bukan masalah besar. Bagaimana kamu bisa begitu tidak peduli? Kamu mau bilang kamu tidak melihat. Jangan janji padaku. Kamu janji tapi tidak akan kembali. Kamu menyulitkan aku untuk melakukan ini. Tidak akan kembali. Kamu tidak bisa memakannya lagi. Aku tidak akan makan lagi pula. Aku tidak lapar. Segera hadir. Segera. Biarkan aku melihat. Bagaimana kalau aku mencobanya? Rasanya enak. Rasanya enak, rasanya enak. Garamnya kayaknya agak kurang. Yang itu kasih aku lada. Maaf. Halo, Cik, kamu di rumah. Aku bilang. Kamu dengar. apakah kamu? Lihat, Xiao Qin itu. Kamu kirim aku pesan. Aku pulang lagi, kamu dengar? oke tidak masalah. Itu saja. Bagaimana dengan lukisannya? Dia masuk ke rumah untuk menjawab telepon. Makan lebih banyak sayur.
Mr. Qin, kamu baru saja bilang padaku, biarkan aku tinggal di rumahmu. Saya sedikit malu pada awalnya, tapi saya memikirkannya. Saya tidak bisa menolak kebaikanmu. Benarkah? Dan saya tidak bisa meminta lebih. Saya sudah memutuskan. Saya akan segera mengemas barang-barang saya. Saya akan pergi bersamamu. Saya memberitahu bibi saya. Dia tidak tinggal di sini lagi. Tidak, tidak, tidak. Makanlah dengan cepat. Anak ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bibi. Apa yang terjadi? Saya di sini. Ada sesuatu yang mendesak. Hari ini saya lupa tentang ini. Sekarang saya harus pulang dan menanganinya. Tidak, tidak. Putri saya sedang dalam perjalanan. Tunggu sampai dia kembali. Saya tahu. Bibi, dengarkan saya. Saya pasti akan mengadakan pesta besar beberapa hari lagi. Tolong dan Xiaoke. Dan Nona Shen. Ayo makan besar bersama. Saya akan menebusnya, oke? Ini tidak pantas. Tidak untuk sementara waktu. Tidak peduli seberapa mendesaknya. Selesai. Makananmu. Cepatlah. Buru-buru? Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? Mengapa tiba-tiba Bibi tidak melihat ada yang salah dengan anak itu? Xiao Qin. Saya merasa mata saya seperti menatap. Lihat kamu, hanya sedikit mesum. Apakah ini benar atau salah? Masih berbohong padamu? Tidak heran Xiao berkata terakhir kali, ketika saya pertama kali bertemu dengannya. Mata hijau. Biarkan kamu pergi juga. Standar cabul. Apa yang dia katakan tadi? Maaf harus mengatakannya. Anak ini. Ibunya dan ayahnya sangat jujur. Dia telah berubah selama bertahun-tahun. Ternyata semua anak-anak. Bibi, aku tidak mengatakan kamu. Meskipun kamu terburu-buru, kamu harus membuka matamu dan melihat dengan jelas. Kamu tidak bisa hanya mencari satu. Jika Xiao benar-benar mengikuti orang seperti itu, bukankah ini hanya melemparkan Xiao ke dalam lubang api? Masih ingin menggoda saya. Buat saya tertawa. Apa pengalaman hidup saya? Tidak pernah melewatkan siapapun. Saya melewatkan kali ini. Saya katakan padamu, jangan katakan padanya. Saya mati. Jangan khawatir. Di mana orang-orang? Pergi ke toilet. Pergi. Ayo pergi. Orang ini, saya buru-buru kembali. Orang pergi. Orang seperti ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Perkenalkan orang ini kepada saya. Dia tidak berada di level yang sama dengan saya. Lihat waktunya. Kamu tahu lalu lintas Beijing. Hari ini adalah akhir pekan dan tidak ada batasan jumlah. Di sana ada mobil. Di mana-mana di jalan. Perlu memberikanmu uangnya. Baik. Kamu benar-benar hantu. Aku bilang padamu, Deng Xiaoke. Edit saja di sini. Aku tidak mengeditnya. Apakah kamu pikir aku ingin terjebak macet? Macet yang terlalu menyedihkan. Jika aku punya sayap, aku sudah terbang kembali sejak lama. Kenapa kamu memberitahuku hal-hal ini? Kamu hanya mengoceh padaku. Tidak serius. Kalau kamu mau melakukan ini di masa depan, aku juga akan membalas setimpal. Apa yang akan kamu bawa kembali untukku? Orang-orang berantakan. Aku bilang aku juga tidak melihatnya. Buku catatan sipil ada di tanganku. Kamu tidak bisa melakukan apa yang aku minta. Mama, aku mendengarkanmu. Aku tidak membawanya pulang. Tidak, tidak. Bawa. Tidak. Mama, kamu bawa atau tidak? Tolong katakan sesuatu. Kamu suka membawanya. Tidak perlu turun. Kamu sendirian seumur hidupmu. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Mama. Bisakah kamu berbicara dengan Mama tentang ini di masa depan? Lunasi aku lain kali. Apa yang kamu dengarkan lain kali? Tahukah kamu? Mama, aku masih. Aku akan melakukan ini. Aku akan menebus kesalahanku. Dari sekarang, aku tidak akan bekerja. Aku akan tinggal di rumah dan menunggu. Tolong buat sebuah janji dengan dia lagi. Itu saja. Kamu belum makan, kamu akan mati kelaparan. Mama, tidak. Apa? Tidak perlu itu. Seseorang seperti aku, terlambat dan tidak tahu. Aku membuat Mama lagi. Orang seperti ini pantas mati kelaparan. Sudahkah kamu memakannya? Belum makan. Aku akan memberimu sedikit. Sup. Ibu, aku tidak bisa minum. Aku makan terlalu banyak di kantor. Tidak bisa minum. Lalu minumlah lebih banyak air gandum. Cintamu
Kamu belum berterima kasih padaku. Halo, apa yang salah? Ada kabar baik. Mengapa kedengarannya seperti hal buruk bagiku? Itu hal yang baik. Itu tidak benar. Tidak ada yang namanya Kue. Di langit. ini kejutan untukmu. Oke, Jangan ambil porselen itu. Aku tidak bisa makan sebanyak itu. Nah, ini dia. Bisakah kamu masuk? Makan. Dagingnya hangus, makan lebih banyak lagi. Ayo. Kamu harus makan lebih banyak. Kamu makan saja punyamu. Hai Chao, maafkan aku untuk waktu lalu. tidak, aku masih merasa malu. Aku berniat membantu tapi sedang sibuk. Dan tak. Bisa membantu. Memanfaatkan ini. Benarkah? Aku dengar dari Xiaoke kalau kamu bekerja di periklanan. Sepertinya begitu. Kaum elit sosial. Bukan kita bekerja untuk para elit. Apa pekerjaanmu menyenangkan? Sangat membosankan. Orang bilang ada banyak cara kreatif untuk membuat iklan. Itu karena orang lain punya lebih banyak ide. Aku tahu. Setiap hari aku berurusan dengan selebriti. Ini adalah cara menghadapi. selebriti. Kan? Sebuah salinan? Bisakah kita tidak malu-malu? Aku baru saja mengatakannya kan. Xiao kesering mengingatkanku padamu. Apa katamu tentang aku? Kamu adalah orang yang teguh pada idealismu dan berani mencintai serta membenci. Bukan hanya satu hal yang bisa dikatakan. Dan itu tidak terbantahkan. Seorang gadis dengan temperamen istimewa. Tidak, kenapa kamu begitu palsu? Kapan aku pernah mengatakannya kepada seseorang? Kamu bisa mengedit dirimu ketika melihat wanita cantik. Sebenarnya aku punya banyak masalah. Tidak memiliki kekurangan bukanlah masalah. Masalahnya adalah aku tidak berani mengakui kelemahanku. Itu tidak benar. Tidak, kenapa kamu menatapku? Apa maksudmu? Tidak menyenangkan. Siapa kamu? Mau tambah udang atau apa? Tidak. Jangan. Terlalu banyak. Lalu kalian makan dulu. Aku akan mundur Duluan. Apa jalan ini? pergi. Itu. Berhati-hatilah. Pelan-pelan. Apa kamu sudah cukup melihat? Jangan katakan itu. Lukisan Shen ini tampak lebih baik di siang hari daripada malam. Aku sangat menyukainya. Tentu saja ini sama seperti harem. Pendatang baru selalu difavoritkan. Mengerti apakah akan memberikan yang paling cocok untukmu? Ini benar-benar dapat diandalkan. Aku tidak punya pacar lagi. Menurutku ini bisa diandalkan. Lihat dia baru saja putus. Emosi ini hanya butuh seseorang untuk menghiburku. Kamu adalah orang yang bisa menghibur orang lain. Dan tampan, dan jujur, dan baik hati. Orang baik, karakter yang baik kan? Sangat cocok menurutku. Jika aku ingat dengan benar ini seharusnya. Ini pertama kalinya kamu memujiku secara formal. Tidak mungkin. Kamu begitu luar biasa, aku belum pernah memujimu. Kamu tidak pernah memujiku. Sama sekali tidak mungkin. Benar-benar tidak. Kalau tidak, aku akan menulis surat. Pujian aku akan Memberi, bunga kecil merah. Bisa memberiku spanduk. Bisa ditulis di sana bahwa angin musim semi mengubah hati menjadi hujan. Atau itu. Pemandu dalam kegelapan. Itu saja. Jangan menulis bahasa yang terlalu radikal. Berhenti saja di situ. Ini tidak cukup. Setiap malam sebelum tidur, aku harus berdoa. Aku berkata, Zheng. Hai Chao. Terima kasih. Pasti merasakannya. Aku benci kamu. Kamu bisa mengatasi apa saja. Kenapa kamu pergi? Bukan udangnya enak. Ambil lagi. Bisakah kamu makan makanan ini dulu? Apakah Aku
Peduli dengan itu. Tidak bisa bayar denda. Kenapa? Aku merasa Shen Hua. Tujuannya yang sebenarnya bukan makanannya. Apa? Itu. Taburkan sedikit garam agar sembuh lebih cepat. Hanya ketika kamu merasa sakit kamu bisa memikirkannya. Mengapa kamu begitu miskin? Aku sama sekali tidak menyukainya. Lengan dan kakinya panjang seperti avatar. Bagaimana? Bisa. Kamu terdengar sangat mirip? Jika kamu tidak bisa makan anggur kamu bilang mereka Adalah. asam. Sangat serius tentang hubungan. Aku tiba-tiba menemukan. Pria ini tidak bisa dipercaya begitu saja. Apa masalahnya? Ayo buka mulutmu. Apakah ini kepercayaan atau tidak? Kamu harus jatuh cinta untuk tahu. Bagaimana cara berlatih? Bagaimana cara kamu ingin mencintai? Kamu katakan padaku. Apakah ini cinta satu sisi atau cinta dua arah? Dua arah. Lalu, ayo, kita pergi. Apa kamu Bodoh? bukan aku ini bukan. Jangan terlalu bersemangat menunjukkan dirimu. Apa aku harus menunjukkannya padamu? Apa masalahmu? Tali sepatu lepas. Aku sengaja mendesain ini kamu tahu? Aku tidak punya keahlian tapi masih bisa bermain di level ini. Kamu bilang, Aku harus mengikatnya dan kamu juga. katakan. Padaku. Apa? Kamu. Baik-baik saja. Selamanya? Pikiran yang berlebihan. Apa kamu baik-baik saja? Ada sesuatu. Apa serius? Aku cacat. Bagaimana bisa begitu mudah menjadi cacat? Kamu bilang aku akan menjadi cacat. Apakah kamu akan mendukungku selamanya? Pikiran yang tidak realistis. Apa? Cuma bercanda sama kamu. Aku cacat sekarang. Kapan kamu kembali? Pulanglah lebih awal. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa rahasia di balik ini? Apa artinya ini? Lu Chen ini benar-benar percaya diri. Sudah pergi selama bertahun-tahun. Dia tidak khawatir kalau kamu diingat oleh orang lain. Siapa yang bisa mengingatku? Itu dia. Masih berpura-pura di depanku. Bukan itu maksudmu. Ada orang yang sedang memikirkanmu. Siapa itu? Zheng Haichao. Bisakah kita berhenti bicara omong kosong? Aku sudah memberitahu semua orang bahwa aku punya pacar. Kita tidak ada drama. Begitu jelas. Aku tahu itu meskipun mata tertutup. Dia tertarik padamu. Di permukaan dia tampak sedang ngobrol denganku. Tapi sebenarnya masih belum pasti apakah Lu Chen bisa kembali.
Jadi Zheng Haichao masih punya kesempatan. Aku terutama khawatir tentang bibiku. Zheng Haichao cukup tampan. Orangnya juga cukup humoris. Tapi pekerjaannya, dia benar-benar tidak pantas untukmu. Bagaimana bisa kamu mengedit begitu baik? Aku memperingatkanmu dengan kata-kata ini. Aku berhenti di rumah. Jangan bilang siapapun saat keluar ibuku akan mendengarnya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Sebenarnya aku pikir pasang surut ini, mungkin ini saham potensial. Mungkin dalam 2 tahun. Sangat menjanjikan. Apa ini sudah berakhir? Kak, tolong tutup pintunya saat kamu di luar. Apa tidak apa-apa? Benar-benar pikirkan ini. Aku pergi, selamat malam. Selamat malam, Tante. Jangan angkat telepon, jangan balas pesan, hilang saja. Aku Pikir. Aku akan Tidak pernah bertemu MU lagi. itu melampaui. Hanya teman biasa. Melampaui. Waktu itu aku terlalu impulsif. Sekresi hormon normal. Jadi kita harus menjaga jarak. Aku pikir kita bisa main game. Game apa? Pernah main rumah-rumahan? Di permukaan suami istri saling mengikuti, tapi sebenarnya tidak ada yang akan menyangka dua orang ini akhirnya bisa bersatu. Jujur saja, aku jadi pacarmu. Ini game yang bisa kumainkan waktu kecil. Kalau sudah besar nggak bisa main-main begitu saja. Lihat, kamu gak ngerti maksudku. Pria dan wanita ini, kita diciptakan untuk saling melengkapi. Terutama dalam hidup kita saling membutuhkan. Dan sebagian besar membutuhkan. Bukan hanya tentang cinta. Menurutmu aku butuh kamu dalam hidupku? Kamu butuh aku. Nggak perlu. Ambil contoh kamu dan ibumu. Aku pikir kamu butuh bantuanku. Bisa bantu apa? Bisa nutup mulut ibumu. Bagaimana dengan kata kencan di masa depan? Benar-benar hilang dari duniamu. Bilang. Kenapa ibumu selalu kamu? Kenapa kamu punya pacar? Kenapa? Karena kamu butuh bantuanku. Boleh aku jadi pacarmu? Kalau begitu, ibumu gak akan ganggu kamu setiap hari. Lalu kamu bisa fokus menunggu Pangeran Emitemiu kembali. Itu tidak populer sekarang, menyewa pacar untuk pulang merayakan tahun baru. Lalu pacarku akan kembali, dia salah paham. Bagaimana aku menjelaskannya? Lihat kenapa kamu begitu serius. Bukankah aku bilang ini hanya permainan? Sebelum pacarmu kembali, aku akan memerankan pacarmu. Aku akan segera mundur dan permainan ini selesai. Tidak bisa diandalkan. Permainan ini punya dua keuntungan. Pertama, bisa menenangkan ibumu. Kedua, keberadaanku bisa menguji hubunganmu dengannya. Apakah kuat? Pikirkan kamu bisa tahan dengan aku. Ujian yang begitu hebat, apalagi yang tidak bisa kamu tahan? Kamu benar-benar tidak bisa menggoda aku. Bagaimana kamu? Apakah ada biayanya? Kamu bisa memberi jika mau. Berani sekali kamu meminta bayaran dalam kondisi seperti ini? Aku makan nasi kotak. Lalu kita sepakat. Ini adalah foto ibuku. Pernah. Di bawah rumah kami. Apakah kamu pernah melihatnya? Apakah Kamu punya kesan? tentang orang ini adalah ibu kami? Tidak ada yang salah dengan kamu. Ibu itu ibuku. Baiklah. Siapa yang mau menyalahkan diri sendiri? Ibumu oke? Ibuku adalah ibu rumah tangga paruh baya yang khas. Semua fokus hidupnya ada di rumah kami. Tidak pernah meninggalkan rumah. Dimengerti. Kebanyakan wanita di era itu seperti ini. Ibuku tidak seperti ini ketika masih muda. Gadis muda artistik khas yang suka bernyanyi dan menari. Aku juga mengikuti ujian untuk departemen hanya karena ayahku meninggal karena cinta. Itu telah menjadi sekrup yang berkarat di rumah. Jaraknya begitu besar. Maka ibuku tidak akan menyesal. Bisakah kita tidak menyesal? Sekarang ketika ada yang salah, aku mengeluh pada ayahku dan aku. Mereka bilang itu semua karena kami berdua yang cerewet. Terkadang aku bisa memahami mereka. Terkadang aku memikirkan apa yang kamu katakan tentang waktu itu. Berapa banyak gadis muda yang datang silih berganti, membawa panji pernikahan, dan dengan tegas mengabaikan masa muda yang baik.
Menundukkan diri ke belakang area pembangunan sosialis. Hidup punya anak duduk dalam masa nifas menghitung uang. Akhirnya aku menjadi seorang wanita ketika kamu sakit. Memandang ke atas aku melihat dunia di sekitarku. Itu berbeda dari yang aku bayangkan. Ya, atau aku ingin memasang skrup ini. Melepaskannya. Bagaimana jika dia menyesal suatu hari nanti? Aku punya tanggung jawab. Tolong jangan pikirkan itu. Aku memberitahumu. Skrup ini, jika kamu memasangnya, untuk waktu yang lama itu akan berkarat. Semakin lama semakin jelek. Suatu hari, tertimbun oleh tahun-tahun. Sangat menyedihkan. Aku merasa lebih malu ketika kamu mengatakan itu. Jika kamu malu, kata-kata yang bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Apakah hidup tidak akan menjadi lebih sederhana? Kamu bilang orang ini benar-benar aneh. Sepertinya semakin dekat, semakin kasar kamu menjadi. Kamu lihat. Semakin orang bersyukur satu sama lain, semakin mereka bersaing satu sama lain. Semakin Menolak mereka untuk menyerah apa yang kita lakukan sekarang. Aku akan membantumu memainkan peran ini. Bukankah itu hanya untuk menenangkan ibumu? Apakah itu membuatmu merasa nyaman? sungguh tidak mudah bagimu untuk membuat ibuku merasa tenang. Apa? Yang maksudnya, Kamu benar-benar harus mengemasnya dengan baik. Bagaimana cara mengemas? Berhasil. Atau kamu bilang kamu adalah manajer perusahaanmu. tidak cocok. Apa menurutmu tujuan kita kali ini? Tujuannya bukan untuk membuat ibuku merasa tenang. Bisakah kamu berhenti membicarakan ini? Benar. Mari kita lakukan sekali ini saja. Cukup tutup mulutnya dengan rapat. Lakukan segalanya untuk ibu kita. Ibuku. Minum air. Sangat lembut. Bagus. Apa pekerjaan orang itu? Bibiku menjalankan bisnisnya sendiri. Memulai bisnis sendiri. Ini bagus. Lihat betapa bagusnya menjalankan bisnis sendiri sekarang. Kebebasan dan uang. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Saya membuka perusahaan periklanan. Buka perusahaan periklanan sendiri. Ya, Hebat perusahaan periklanan ini. Itu. Mereka adalah elit sosial. tidak bukan elit. Bahkan jika dia campuran, di atas rata-rata. Saya bilang saya di atas rata-rata. Itu. Orang. Harus. Bukan orang biasa. Seberapa? Besar. Adalah. Beijing. Dapat yang mengeluarkan percikan kan? Ya, bibi ini spesialisasi kami. Benar-benar benar. Perusahaan periklananmu. Kamu sering harus menyewa selebriti untuk syuting iklan. Kamu sering melihat selebriti? Kadang-kadang aku bisa melihat. Tentu saja pikirkanlah siapa yang akan kamu datangi untuk iklan. Selebriti kan? Terlihat familiar. Semua orang percaya padanya kan? Orang-orang percaya padanya dan membeli barangnya. Jika kamu salah satu dari kita orang biasa, kamu maju dan mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang juga tidak percaya. Tidak-tidak kita harus dianggap bintang. Orang tua. Biar aku kasih contoh. Ini luar biasa bukan? Tante, ada sesuatu yang aku malu untuk mengatakannya. Ada apa, Tante? Tante selalu. Aku suka seseorang secara khusus. Siapa itu? Aktor sketsa Zhao Benshan. Kebetulan kami mengikuti guru Zhao. Baru-baru ini ada proyek kerjasama. Benarkah? Bisa melihatnya. Hal-hal yang tidak kamu lihat saat melihat ke atas, tapi lihat saat melihat ke bawah. Hebat, aku bilang padamu. Saat kamu melihatnya, sampaikan salam pada tante. Kamu bilang ada seorang tante yang sangat mencintaimu. Sampaikan salam. Jangan khawatir, Tante. Aku akan memberitahunya saat aku melihatnya. Ngomong-ngomong, aku akan membantumu mendapatkan foto tanda tangan. Bisakah aku mendapatkan foto tanda tangan? Ya. Terima kasih banyak tante. Tante, lihat apa yang kamu katakan. Mimpi bertahun-tahun telah terwujud. Aku punya sedikit. Maaf, ibu mempermalukanmu hari ini. Seperti penggemar bintang. Itu. Bisakah aku benar-benar mendapatkan foto tanda tangan itu? Bisa. Kalau begitu aku akan menunggu. Aku bertahu kamu tahu kenapa. Tante ini adalah kompleks. Aku dari Timur Laut. Sudah di sana selama bertahun-tahun. Aku suka Timur Laut.
Aku tidak akan pernah melupakannya. Lihat. Berapa lama setiap sketsa berlangsung. Mengerti, aku mengerti Tante. Aku mengertikan. Hari ini aku bersamamu. Obrolan ini sangat menyenangkan. Keker. Hari ini aku harus memujimu. Ini cukup bagus. Tidak bisakah aku membawanya pulang? Kali ini aku punya otak. Sangat senang mengatakan. Tante belum bertanya padamu. Siapa namamu? Tante, namaku Zeng. Hai Chao. Zeng Hai Chao. Tidak apa-apa, nama ini terdengar bagus. Terdengar bagus, terdengar bagus. Ambil lebih banyak buah untuk temanmu. Ada begitu banyak buah yang tidak bisa kita habiskan. Tidak, kamu bahkan tidak merawat buah kiwi. Cepat. Tidak Tante, aku tidak makan benda berbulu. Ada yang tidak berbulu. Ada beberapa jenis buah seperti belimbing. Ibuku tidak suka makan buah. Aku akan makan ini saja. Itu tidak boleh. Bagaimana aku tidak memberikannya padamu saat tamu datang? Yang lain? Mengapa mereka menyimpan semua buah di kamar tidur? Orang tidak bilang mereka tidak makan buah lagi. Bagus. Deng. Xiaoke. Menjadi lebih mampu. Masuk, aku merasa kamu terlihat familiar. Zeng Hai Chao. Kamu hampir menipuku. Shen Hua memberitahuku segalanya, kamu tahu. Deng Xiaoke, bagaimana bisa kamu berbohong? Tidak bohong. Kamu tidak berbohong. Dia yang berbohong. Pada kamu kan? Oke. Telepon 110 dan aku akan menelepon. Polisi. Polisi. Aku khawatir tentangmu. Begini caramu membalas kebaikanku. Kamu mencoba menipuku seperti ini ya? Ibumu seperti orang bodoh. Ya Tuhan, aku sangat marah. Zeng Hai Chao, pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Bukankah aku sudah berbicara baik-baik dengan ibuku? Jika kamu tidak pergi, aku yang akan pergi. Tidak, bukan itu. Xiaoke. Bibi, aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, lain kali aku makan malam dengan Sao Benshan. Aku akan memanggilmu. Selamat tinggal, Bibi. Apa maksudmu? Apa aku melakukan kesalahan? Kita terlalu ceroboh. Shen Hua sudah memberitahu ibuku tentang situasimu sejak lama. Sekarang kamu menyebut namanya, itu cocok. Keluargamu. Keluargamu. Terlalu berbahaya. Kenapa? Ada perangkap di mana-mana. Menempatkan ranjau untuk kita. Apa yang salah? Sakit kepala. Tidak enak badan. Kamu tipikal manusia remaja yang maniak. Jangan begitu, kalau tidak, aku akan membiarkanmu meluapkan amarah dan membantumu meredakannya. Tidak, aku punya tempat untuk meluapkan amarah. Aku belum melihatnya. Sejak Aku kecil. Cara kamu melampiaskan semua kekhawatiran menghilang. Begitu kamu sampai di sini, lain kali kalau tidak senang. kamu ini kepribadian yang merusak diri sendiri. Memukul kepala ke tembok dengan ini. Tidak ada bedanya dengan cara melampiaskan kemarahan dengan membakar tangan dengan puntung rokok. Kamu harus turun seperti ini. Lambat laun akan terjadi sesuatu yang besar, aku beritahu kamu. Kamu tidak mengerti. Aku punya cara melampiaskan. Jauh lebih menarik daripada kamu. Mau mencoba? Ceritakan padaku. Ayo ikuti aku. Tunggu sebentar. Aku serahkan padamu, pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Duduk manis.
Ayo kita mengemudi. Berjalan. Apa? Ini untuk apa? Seru sekali. Pernahkah kamu mengemudi mobil seperti ini? Apakah? Mengemudi. Tidak seru ya? Ayo, berjalan. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Lihat. Kamu benar-benar bisa bermain trik. Katakan saja padaku, kamu suka atau tidak? Tidak akan kuberitahu. Kenapa kamu melihatku? Aku bisa membaca pikiran. Aku bisa tahu, kamu suka atau tidak? Apa yang akan kamu lakukan? Ada sesuatu yang mencurigakan? Jangan bilang hantu dalam hatimu adalah aku. Kamulah hantunya. Apakah kamu pikir aku punya temperamen buruk? Oke. Terkadang sedikit manja. Bukan luka serius. Sebenarnya aku jarang melakukan ini. Ketika aku marah. Sangat marah. Sulit sekali membujuk orang. Perhatikan metodenya di masa depan. Aku tidak bisa menahan diri ketika aku marah. Sebentar. Jadilah dirimu sendiri. Sekarang aku akan meninggalkanmu sebentar. Tidak. Menunggu kamu di sini dengan tenang. Tanpamu aku tersesat. Sangat merindukanmu di sini. Ganti satu. Oke. Bukan berarti aku tidak merindukanmu saat sendirian.
ketika sendirian. Hujan baru saja mulai. Sumbang. Apa kamu kabur? Oke, Suara yang mengerikan itu